Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah Bapa yang pengasih dan penyayang. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Bahkan Tuhan, sekalipun Engkau telah naik ke sorga, Engkau telah mengirim seorang penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus. Bapa di sorga, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kami ke dalam segala kebenaran, akan membuat kami mengerti, memahami firman-Mu pada saat ini. Pengurapan dari sorga kiranya dicurahkan atas setiap kami, baik bagi hamba-Mu yang memberitakan, maupun bagi umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia menjanjikan akan adanya penolong yang lain bagi orang percaya, yaitu Roh Kudus. Allah mengutus Roh-Nya untuk berada di tengah-tengah dunia, yang akan menyertai menolong umat-Nya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita harus memiliki kedekatan. Kita harus memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Membangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus seharusnya menjadi kerinduan dambaan setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena semakin erat hubungan kita dengan Roh Kudus, maka semakin besarlah pengaruh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Barangkali ada orang yang tidak memahami dengan benar, kalau dia membangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berbuat apa dalam dirinya. Tetapi kalau setiap kita menyadari ada sesuatu yang Allah perbuat, ada sesuatu yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita, kalau kita membangun hubungan yang erat dekat dengan Dia, maka kita akan semakin sungguh-sungguh, semakin bergairah dengan Roh Kudus. Pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14, ayat yang ke-15 sampai 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan kami bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca hari ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus kepada para murid-Nya sebelum dia naik ke sorga. Dia berkata bahwa aku pergi dan tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, karena Bapa akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, sebagaimana di awal tadi saya katakan, sebagai orang percaya kita harus memiliki hubungan yang begitu dekat, yang begitu erat dengan pribadi Roh Kudus. Sebab semakin dekatnya kita dengan Roh Kudus, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dari ayat-ayat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita menemukan ada 3 sifat daripada Roh Kudus yang akan dinyatakan, yang akan kita rasakan, yang akan kita alami dalam hidup keseharian kita selama kita berada di dunia ini, kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini adalah
erat dengan Roh Kudus. Intim dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita erat dengan Roh Kudus, kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus, maka sekali lagi saya yakinkan saudara, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Dia akan hadir di dalam diri kita di saat kita mengalami berbagai tantangan dalam hidup kita. Kenapa kita harus bangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus? Nah, saudara-saudara, kebenaran yang pertama untuk kita renungkan dari ayat-ayat ini. Erat dengan Roh Kudus, sebab kita tahu Roh Kudus memiliki sifat yang pertama, yaitu Roh Penolong. Roh Penolong. Di dalam ayat yang ke-16 tadi kita baca, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Seorang penolong yang lain selain dirinya, maksud Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Perhatikan saudara-saudara pernyataan atau kata seorang penolong. Seorang penolong. Kata ini adalah terjemahan dari kata Yunani yaitu parakletos. Parakletos secara harafiah memiliki arti seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata parakletos ini juga memiliki kekayaan arti yang luar biasa. Parakletos itu juga bisa berarti penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, ataupun sahabat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita. Yang akan mendampingi, yang akan menyertai perjalanan hidup orang percaya. Ketika kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan hidup ini. Roh Kudus adalah penolong, itu berarti bahwa Roh Kudus akan menyertai kita. Akan menolong kehidupan kita, orang percaya selama-lamanya. Dialah yang akan membantu kita untuk bertindak, untuk bersikap dan mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu dalam perjalanan hidup ini tidak mudah, saudara. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita kerjakan. Tapi dengarkan baik-baik. Di saat kita tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus melakukan apapun, Roh Kudus yaitu Roh Penolong, Dialah yang akan menolong kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saja semua kita memahami dengan benar hari ini bahwa Roh Kudus adalah penolong bagi kita, sudah seharusnya lah setiap kita
membangun hubungan kedekatan. Saudara, seharusnya setiap kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Dengan satu keyakinan, dengan satu kesadaran dalam hidup kita berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena Roh Kudus yang menolong aku. Bangun hubungan, miliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan menolong hidup kita. Apa persoalanmu, apa pergumulanmu hari ini? Mungkin engkau tidak bisa memecahkan masalah itu. Tapi dengarkan baik, ada Roh Kudus yang siap menolong kita. Haleluya. Yang kedua, selain Roh Kudus adalah penolong bagi kita, kita membangun hubungan kedekatan, keintiman dengan Dia. Sebab saudara-saudara, Roh Kudus juga adalah roh kebenaran. Ayat yang ke-17 berkata, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Roh Kudus disebut roh kebenaran karena Dia adalah roh Yesus. Dan Yesus itu adalah kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ulang sekali lagi. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Karena Dia adalah roh Yesus. Roh Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes pasal 18 ayat 37 berkata demikian. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Yesus adalah kebenaran. Roh Kudus, Dia bersaksi tentang kebenaran. Roh Kudus menyingkapkan hal-hal yang tidak benar, menuntun orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Banyak yang kita tidak tahu, saudara-saudara. Sekali lagi banyak hal yang kita tidak tahu, yang tidak bisa kita pahami akan maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Juga kita harus akui banyak hal yang kita tidak pahami di dalam Alkitab ini. Dalam firman ini. Itu sebabnya kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Hanya Roh Kuduslah yang mampu menyingkapkan hal-hal yang tidak benar. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup menuntun orang-orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus, tanpa pertolongan Roh Kudus, mustahil kita akan mampu memahami kebenaran tentang Allah. Maka setiap kita sebagai orang percaya, kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Supaya kita tidak salah dalam melangkah. Tidak salah dalam mengambil keputusan. Sebab Roh Kudus tahu apa yang terbaik. Roh Kudus tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan setiap tindakan perbuatan yang dipimpin oleh Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran kehendak Allah.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Roh Kudus tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang acuh tak acuh terhadap iman, atau hanya setengah-setengah dalam komitmen kepada kebenaran. Artinya Roh Kudus hanya akan menolong orang yang memiliki kerinduan, memiliki kehausan yang mendalam akan kebenaran itu sendiri. Roh Kudus hanya mendatangi mereka yang akan mau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, mintalah Roh Kudus hari ini, sebab Dialah yang tahu segala sesuatu. Dan Dialah yang tahu apa yang terbaik bagi kita hari ini dan hari esok. Oleh sebab itu, jangan pernah engkau andalkan dirimu. Jangan andalkan kekuatanmu. Tapi mintalah Roh Kudus yang akan mengarahkan kita ke dalam setiap seluruh kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara, bangun terus hubungan, kedekatan, miliki rasa lapar dan rasa haus akan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kebenaran yang ketiga yang terakhir, erat dengan Roh Kudus, membangun hubungan kedekatan dengan Roh Kudus. Selain Roh Kudus adalah penolong. Selain Roh Kudus adalah kebenaran, roh kebenaran yang ketiga. Alkitab berkata, Roh Kudus adalah roh penghibur. Ayat yang ke-26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang sedang mengalami kesedihan, ketika seseorang sebutlah mengalami kedukaan, maka ada banyak orang yang memberikan semangat nasihat kepada orang yang sedang bersedih atau yang berduka itu. Tapi nasihat mereka akan sangat terbatas. Tetapi tahukah saudara-saudara, penghibur yang sejati adalah Roh Kudus. Sekali lagi, penghibur yang sejati adalah Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu. Sekali lagi Tuhan mengetahui bahwa kehidupan orang-orang percaya tidak akan lepas dari pergumulan, tidak akan lepas dari persoalan hidup, tidak akan lepas dari masalah, tidak akan lepas dari sukacita maupun duka cita, tidak akan lepas dari semua itu. Itulah sebabnya Tuhan mengirim roh penghibur untuk memberi kekuatan dan menghibur kita di saat kita lemah dan di saat kita merasa tidak sanggup lagi. Haleluya. Apakah engkau hari ini sedang sedih? Apakah engkau hari ini sedang berduka? Mungkin ada banyak kata-kata nasihat yang saudara sudah dapatkan dari orang-orang terdekat kita. Tetapi sekali lagi, itu semua sangatlah terbatas.
Tetapi Yesus berkata kepada para murid itu bahwa Dia akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Saudara, apakah saudara tidak bangga hari ini mengetahui, memahami sesuatu yang luar biasa yang ada dalam pribadi Roh Kudus, yaitu sebagai penolong yang mengajar kita ke dalam segala kebenaran, dan juga sebagai penghibur. Nah, Bapak Ibuku yang dikasih oleh Tuhan, bangunlah hubungan yang erat dengan Roh Kudus, karena Dia yang akan menolongmu, Dia yang akan mengajarmu, memberi engkau kebenaran, menuntun engkau ke dalam segala kebenaran. Dan Roh Kuduslah yang akan menghibur, menguatkan kita dikala kita menghadapi persoalan apapun dalam hidup kita. Hari-hari ini dunia sedang dilanda kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Termasuk juga negara kita, Indonesia. Kalau kita mendengarkan berita-berita tentang hal-hal yang menakutkan itu, kita berkata, oh Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Tapi hari ini kabar baik, Roh Kudus akan menghiburmu. Roh Kudus akan menolong. Dan Roh Kudus akan memberitahu, akan menuntun kita untuk bertindak, melakukan yang terbaik dalam hidup kita yang seturut dengan kehendak Allah. Bangunlah hubungan yang baik, hubungan yang intim. Rindukanlah Roh Kudus senantiasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah mengajar dan mengingatkan kami bersama-sama akan pribadi Roh Kudus yang mungkin selama ini kami kurang memahami. Tapi hari ini kami mendapat pemahaman bahwa Roh Kudus itulah yang akan menolong, yang akan menuntun kami ke dalam segala kebenaran, dan yang akan memberikan kami penghiburan di dalam kami atau di saat kami menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Maka hari ini Bapa, kami mohon, kami rindu Roh Kudus-Mu. Jamah kami, penuhi kami, curahkan Roh-Mu atas kami. Sebab kami tidak akan bisa berbuat sesuatu yang baik dalam hidup kami kalau Roh Kudus tidak menolong kami. Oleh sebab itu, Roh Kudus tolong kami. Kami haus akan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Apapun yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, masalah apapun, hari ini Engkaulah yang akan menolong. Engkaulah yang akan menghibur setiap kami. Mungkin juga ada di antara kami yang sedang menghadapi jalan-jalan buntu kehidupan, yang tidak tahu harus berbuat apa. Roh Kudus yaitu Roh kebenaran, itulah yang akan menuntun kami, menolong kami di dalam mengambil setiap tindakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Bagimu segala puji, hormat dan syukur, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.